Hai, kembali lagi dengan WixD. Startup adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan. Di Indonesia, bahkan di dunia, banyak sekali bisnis startup yang bergerak di bidang teknologi. Bahkan perusahaan besar pun ikut berlomba membuat bisnis startup rintisan barunya. Tapi, tahukah kalian, hari ini adalah hari di mana salah satu startup Indonesia yang cukup terkenal resmi melakukan tutup layanan secara permanen? Penasaran? Ayo simak video berikut ini. Tapi, sebelum lanjut, ayo bantu kami untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kami lebih semangat untuk update video setiap harinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @wixd_Indonesia dan Facebook fanpage kami di @wixdid. Selamat menyaksikan. Google Plus. Google Plus adalah jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh Google. Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 28 Juni 2011 dalam upaya untuk menantang jaringan sosial lainnya dan memiliki kelebihan menghubungkan produk Google lainnya seperti Google Drive, Blogger, dan YouTube. Karena sepi peminat, Google berencana akan menutup layanan Google Plus di tahun 2018. Selain itu, Google Plus juga sedang dilanda isu keamanan yang memungkinkan pengembang aplikasi dapat mengakses data, email, pekerjaan, foto, dan informasi sensitif lainnya milik pengguna. Insiden tersebut sudah terjadi selama 3 tahun. Dikarenakan dua hal tersebut, layanan Google Plus resmi ditutup pada April 2019. BlackBerry Messenger. Siapa yang tidak tahu BlackBerry Messenger? Tapi mungkin milenial yang baru menggunakan smartphone di tahun 2020 mungkin tidak mengenal aplikasi BlackBerry Messenger. BlackBerry telah mematikan layanan pesan instan BlackBerry Messenger atau BBM pada tanggal 31 Mei 2019, tepat 1 tahun yang lalu. Seperti diketahui, BBM merupakan salah satu platform layanan pesan instan yang pernah bersaing dengan WhatsApp yang populer saat ini. Aplikasi BBM awalnya eksklusif hanya pada perangkat BlackBerry saja. Namun, karena pengguna smartphone yang berbasis Android dan iOS berkembang begitu cepat, maka BBM memutuskan untuk membuka aplikasi untuk kedua base OS tersebut. Dalam keterangan tertulis, alasan BBM menutup platformnya karena sulit untuk mendapatkan akses pengguna baru dan banyak pengguna mereka yang beranjak ke layanan pesan instan WhatsApp. Path. Aplikasi yang diluncurkan pada November tahun 2010 ini sempat populer di kalangan milenial. Aplikasi ini memiliki keunikan tersendiri dengan membatasi jumlah pertemanan, sehingga membagikan momen dengan orang-orang terdekat saja. Aplikasi Path ini resmi ditutup pada Oktober 2018. Sebelumnya, pada September, Path sudah mengunggah dan memberitakan bahwa akan menutup layanan di tahun ini. Tagar #GoodbyePath sempat meramaikan lini masa di sejumlah platform media sosial. Semakin sepi pengguna ialah hal yang diduga menjadi penyebab kuat tutupnya aplikasi Path ini. Apalagi, Path juga sulit mencari pemasukan dari aplikasinya karena hanya bisa mengandalkan iklan di beberapa tempat saja. BeeTalk. Apakah kalian salah satu pengguna BeeTalk sebelumnya? Atau sudah beralih dengan menggunakan aplikasi yang lain? BeeTalk merupakan salah satu aplikasi chatting yang dulu sempat populer, terutama karena fitur Look Around yang membuat kita bisa chatting tanpa harus mengetahui kontak orang tersebut. Sekilas, aplikasi ini mirip seperti aplikasi
yang saat ini sedang populer, yaitu Tinder atau micet. Sayangnya, aplikasi ini sering menjadi lahan prostitusi online di Indonesia. Sehingga per tanggal 30 September 2018, fitur Look Around dihapus oleh Bitok. Namun, sekarang aplikasi Bitok sudah tidak bisa ditemukan di Play Store ataupun di App Store. Besar isu yang tersebar, aplikasi ini sudah bangkrut karena sepinya peminat akibat beberapa fitur andalan dari Bitok dihilangkan. Airy Rooms. Airy Room adalah aplikasi jasa untuk booking tiket perjalanan atau booking hotel. Airy Room didirikan pada tahun 2015 dan sudah bekerja sama dengan lebih dari 2.000 properti dan mengelola 30.000 kamar di Indonesia. Airy sudah berada di 100 kota lebih di Indonesia. Airy Room saat ini juga telah menjalankan mitra dengan beberapa startup lainnya, Traveloka salah satunya. Namun, pada tanggal 31 Mei, tepatnya hari ini, Airy menghentikan layanan secara permanen akibat efek dari pandemi COVID-19 yang mengganggu bisnis wisata di Indonesia. Dalam laman Airy Room, mereka menuliskan pesan, "Hai Airy Buddies, setelah tanggal 31 Mei 2020, Airy akan berhenti beroperasi. Untuk kamu yang sudah memesan kamar dan penerbangan di atas tanggal tersebut, kami sarankan untuk segera mengontak layanan CS Airy di cs@airyrooms.com atau WhatsApp di 081 280 7020 untuk mengajukan pengembalian dana." Sungguh menyedihkan. Goodbye Airy Room. Terima kasih sudah membantu banyak orang untuk memilih penginapan dan tiket perjalanan setidaknya selama 5 tahun terakhir ini.